Kingdom Asin of the North merupakan spin-off dari drama Kingdom season kedua, mengisahkan tentang perubahan seorang gadis kecil bernama Asin menjadi seorang pirain kuat, dan yang pertama kali menemukan dan mengerti tentang tanaman pembangkit mayat. Sebagai serial original Netflix Korea paling fenomenal, sangat layak ditonton dengan rating 9-10. Persiapkan mental sebelum melihat drama satu ini. Film berawal dari seekor rusa yang memakan tanaman misterius. Lalu rusa itu kejang-kejang dan berubah menjadi zombie. Karena menjadi zombie, rusa itu berani menyerang harimau, namun rusa itu mati dan menjadi santapan harimau. Harimau tersebut terinfeksi menjadi zombie. Peristiwa tersebut tergambar di batu kuno yang telah ditemukan oleh anak perempuan bernama Asin. Di batu kuno tersebut tergambar tanaman itu dapat menghidupkan orang mati menjadi zombie. Di dalam hutan terlarang di mana tempat tanaman itu berada, 2 orang prajurit menemukan tumpukan mayat. Kabar ini pun menyebar di seluruh kerajaan Joseon. Kemudian jenderal kerajaan pergi memeriksa mayat-mayat tersebut. Ternyata mayat tersebut berasal dari kerajaan Prajeowi yang terkenal sangat kuat dan kejam. Asin berpindah ke sebuah desa bernama Seongjoyain yang merupakan tempat tinggal Asin dan keluarganya. Di desa ini ayahnya Asin sebagai kepala desa sedang berbagi makanan. Melihat gelagat anaknya yang aneh, ayah menanyai Asin. Asin mengaku pergi ke hutan terlarang mencari obat untuk ibunya yang sedang sakit. Namun menemukan tanaman yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati, sedangkan ayahnya Asin tidak percaya hal tersebut. Asin dimarahi ayahnya karena jika ada orang yang tertangkap memasuki hutan terlarang akan dihukum potong lidah. Kemudian datang jenderal dari kerajaan Joseon memerintahkan ayah Asin untuk masuk ke kerajaan Prajeowi untuk memberitakan mayat di hutan terlarang adalah mayat orang-orang Prajeowi yang telah dimangsa harimau. Malam harinya, sang jenderal menemukan bukti bahwa mayat-mayat tersebut sudah mendapatkan serangan sebelum mati diterkam harimau. Berpindah ke masa lalu memperlihatkan kekuatan dan kekejaman kerajaan Prajeowi di bawah pimpinan Aidagan. Karena takut akan anggapan bahwa ini perbuatan orang Joseon, maka sang jenderal pun memberitakan ini tetap sebagai perbuatan harimau. Lalu sang jenderal pergi ke salah satu klan lain Joseon. Dia telah mengetahui yang membunuh adalah orang-orang klan tersebut berdasarkan barang bukti, aksesoris yang digenggam salah satu mayat. Pemimpin itu mengakui perbuatannya karena ia tidak terima orang-orang Prajeowi mengambil tanaman ginseng dari hutan itu, dan dia mengklaim tanaman ginseng tersebut milik klan dirinya. Namun, jenderal menegaskan tanaman itu bukan milik klan dirinya, melainkan milik yang mulia negeri ini. Pemimpin klan tidak terima dan hampir menebas kepala sang jenderal. Kemudian, mayat-mayat Prajeowi dibakar. Sebelum berangkat, ayah Asin berpesan agar dia menjaga ibu dan adik-adiknya. Setelah ayahnya pergi, kesehatan ibunya semakin memburuk. Lalu Asin pergi mencari tanaman pembangkit sekaligus mencari tahu cara menggunakannya. Jenderal dan pasukannya dibantu para relawan pergi ke hutan untuk memburu harimau zombie, yang kemudian harimau tersebut muncul memangsa para relawan. Di sisi lain ada beberapa tentara Prajeowi yang juga memburu harimau tersebut. Saat harimau berhasil dilumpuhkan, sang jenderal heran karena harimau tersebut dalam kondisi mati sejak lama. Tentara Prajeowi menanyakan perihal warganya yang mati di wilayah Joseon dan mengancam akan balas dendam. Malam harinya, pasukan Prajeowi yang dipimpin Aidagan membantai penduduk Seongjoyain. Setelah pembantaian selesai, Asin yang baru pulang dari hutan, dia mendapati desanya sudah porak-poranda dan keluarga tewas digantung.
Asin menuju kamp pasukan Joseon. Dia melaporkan kepada jenderal tragedi yang dialaminya. Dan di sini juga dia mendapatkan kabar ayahnya ditawan pasukan Padiowi. Asin meminta kepada jenderal untuk membalaskan dendam. Dia juga bersedia menjadi apapun agar dendamnya terbalaskan. Asin diantar ke sebuah gubuk untuk tinggal di sana dan bekerja sebagai pelayan. Di sela pekerjaannya, dia melatih memanah dan sesekali menyeberangi sungai untuk melihat dan mengamati markas Padiowi. Sampai dia tumbuh dewasa menjadi karakter yang cantik dan kuat. Setelah itu ada kabar dari pemerintah pusat bahwa perjanjian damai dengan Jepang telah berakhir, sehingga mereka diminta sebagian pasukan yang ada di wilayah ini untuk menjaga wilayah bagian selatan. Kemudian Asin menyusup ke markas pasukan Padiowi. Di sana Asin masuk ke salah satu ruangan yang di dalamnya ada seorang sandera. Ternyata sandera itu adalah ayahnya sendiri. Kondisi ayahnya sangat mengerikan, kakinya dipotong dan dibiarkan hidup. Dia diminta membunuh ayahnya karena merasa tersiksa dengan kondisi saat ini. Lalu Asin membunuh ayahnya dan membakar markas pasukan Padiowi. Setelah itu, pasukan Joseon tiba. Secara tak sengaja, Asin melihat busur panah yang sama persis yang digunakan membunuh orang-orang Padiowi di hutan sewaktu ia mengambil tanaman pembangkit. Dari sinilah Asin mengetahui sebab awal penyerangan desanya karena perbuatan orang Joseon. Di malam hari, Asin menyelinap masuk ke ruangan Jenderal Joseon dan menemukan dokumen yang berisi bahwa ayahnya Asin dikorbankan dan dipitnah. Kejadian itu terjadi setelah melumpuhkan harimau. Tentara Padiowi mengetahui warganya yang mati di wilayah Joseon akan membalaskan dendam. Karena Jenderal Joseon takut, lalu mempitnah ayahnya Asin dengan mengatakan telah menemukan barang di sekitar mayat. Barang ini sama persis dengan barang yang dipamerkan ayahnya Asin di kerajaan Padiowi. Menyadari musuh sebenarnya adalah Joseon dan akan menghancurkan pasukan Joseon. Aksi Asin dimulai dengan membunuh salah satu pasukan Joseon. Dengan tanaman pembangkit mayat, dia membuat tentara itu menjadi zombie. Setelah pasukan Joseon menjadi zombie, Asin membakarnya. Asin menyisakan satu orang jenderal Joseon untuk disiksa dan dipotong kakinya sama seperti yang diterima ayahnya. Kemudian Asin membawa jenderal itu ke desanya. Ternyata dia telah membangkitkan mayat-mayat keluarganya dan memberikan jenderal tersebut sebagai santapan enak keluarganya. Asin pergi ke Tabibri untuk memberitahu tanaman pembangkit beserta cara menggunakannya. Di akhir film memperlihatkan Asin yang bertemu dengan pasukan Padiowi dan berusaha memanah mereka. Film pun tamat.